Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana nih suaranya? Oh. Oh, baru bersuara. Kirain tadi saja belum hidup ininya. Sedikit kali, Kak. Berapa ini? 10 orang, 9. Mana yang lain? Udah jam 10 kan? Mana lain nih? Ata, Syakira, Rantia, Atira, Nur Hidayah, Yasmin, Faiza, Anissa, Najiha, Raha, sebelas. Buka videonya, Kak, semua, Kak. Mana nih wajahnya nih? Deva, Ata, buka video semuanya, Nak. Ya, alhamdulillah, segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan dan nikmat waktu untuk kembali melanjutkan pembelajaran kita. Salawat serta salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Allahumma amin. Ya, Nana Ustazah, masih sedikit sekali ya yang bergabung pada pagi menjelang siang ini ya. Masih 11 orang. Nggak tahu nih yang lain kemana. Atira barusan dari sekolah ya. Cepetnya sampai rumah. Di mana rumahnya? Di Titik Kuning, Ustazah. Oh, deket. Ya, yang lain ya. Nah, ini Zalfa, mana nih Zalfa? Zalfa, pakai hijabnya, Kak. Najiha, oh ada. Yang lain masih sedikit. Ya, minggu lalu kita udah sampai mana, Kak? Saya mau tanya nih. Sampai mana, Kak Rantia? Catatan Kakak sampai mana? Nyatat nggak nih? Hah? Belum nyatet. Senyum-senyum dia. Nggak nyatet? Belum, Zah. Belum. Sarafina? Sarafina Uwu. Apa tuh Sarafina Uwu? Uwu itu apa? Kayak cutie pie gitu, Zah. Apa? Bukan unyu. Ada aja ya istilahnya. Sampai mana, Kak? Kakak nyatet nggak? Padahal kalau Ustazah suruh catat, tapi garis-garis besar aja. Padahal kalau Ustazah suruh catat, nyatet tapi belum siap. Cuman sampai kebugaran jasmani aja, Zah. Yang baru belum ada catat. Materi terakhir kita senam lantai. Senam lantai atau senam irama? Ya, kalau nggak nyatet pasti bingung. Sampai mana ya? Minggu lalu sampai mana? Orang nggak dicatat. Paling nggak ada lah ya kan judul besarnya. Sampai mana, Kak Aprita? Kak Aprita sampai mana nyatetnya? Belum nyatet. Belum nyatet. Pada belum nyatet semua nih kayaknya ya. Dengar-dengar aja ya. Nanti Ustazah minta tugas catatannya ya. Ya, minggu lalu kita sudah ada membahas tentang senam lantai ya. Nanti kita coba simak video senam lantai, beberapa contoh senam lantai selain dari yang di buku ya, anak Ustazah.
Minggu lalu kita senam lantainya yang ada di buku itu ada loncat kangkang dan lompat jongkok. Nah, itu sudah kita bahas ya. Kemudian kita masuk pada senam irama. Nah, jadi untuk senam lantai ada beberapa bentuk senam lantai selain lompat dan loncat ya, kangkang ya. Apa aja? Guling depan, guling belakang, gerakan meroda, handstand, apalagi guling lenting, sikap lilin, kayang. Ya ada banyak ya. Cuma nanti yang Ustazah kita lihat ya itu hanya ada 4 saja ya bentuk gerakan senam lantai ya yang kita lihat, kita amati nanti. Nah, setelah senam lantai itu materinya masuk gerak berirama ya. Ini sudah ada 20 siswi. Ya, Risa. Siapa ya yang jarang sekali ya? Haniah, ada Haniah. Haniah Salma. Oh, Hanifah. Zalfa sudah bergabung. Mana nih wajahnya Kak Zalfa? Ini jarang kali nih Kak Zalfa nih. Baru nampak wajahnya. Sofi 23. Jumlahnya 36. Semua nih dapat kuota gratis kan? Mungkin hanya beberapa orang yang enggak ya. Paling 5 ya, 5 atau 2 orang ya yang enggak ya. Berarti harusnya semua ikut Zoom. Ya anak-anak Ustazah. Ya sudah kelas 11 ya. Jadi kiranya harus semakin semangat dalam belajar ya anak Ustazah. Tentu di semua mata pelajaran, terutama mata pelajaran agama. Ya, jangan tidak mengikuti ya. Nanti kalau anak Ustazah ya sudah di kelas 12 ya belajarnya mungkin nggak sampai setahun ya, sudah akan ikut ujian, banyak ujian ya. Jadi yang belajar banyak itu di kelas 10 dan 11 itu full. Kalau kelas 12 paling pengulangan, penambahan materi sedikit ya kan. Jadi maksimalkanlah belajarnya ya, walaupun daring harusnya tidak menjadi ya penghalang anak Ustazah untuk terus semangat ya ikutin saja terus ya pembelajarannya, jangan sampai ketinggalan tugas-tugasnya. Terus ya dikerjakan, dikirim seperti itu ya. Nggak terasa kita sudah berada di akhir bulan Januari ya, sebentar lagi masuk bulan 2. Kemudian apa, di akhirnya kita udah mulai lagi praktek ya, ujian praktek. Nah seperti itu, jadi tidak terasa ya, tidak terasa sudah mau kelas 12 lagi nantinya ya. Anak Ustazah kita lanjut materi kita ya. Untuk senam irama, apa itu senam irama? Siapa yang bisa menyebutkan definisinya, sepemahamannya? Siapa yang bisa? Senam irama. Siapa yang bisa? Apa itu senam irama? Menganalisis sistematika latihan keterampilan aktivitas gerak berirama. Risa, menurut kakak senam irama itu apa? Gerakan yang dilakukan dengan irama atau ketukan. Ya, suatu gerakan ya yang diiringi dengan ya irama, ketukan ataupun hitungan. Jadi enggak selamanya senam berirama itu harus dengan irama. Jadi kita bisa menggunakan alternatif lain yaitu ketukan atau hitungan. Nah, yang biasa sudah pernah kita pelajari itu ya, kita karang bentuk gerakan senam sendiri, kemudian kita menggunakan apa? Hitungan, ya kan? Kita enggak menggunakan musik tentunya karena tidak boleh ya kan, musik itu tidak diperbolehkan dalam syariat Islam. Makanya kita pakai hitungan. Nah, kita lihat di sini ya. Jadi sebenarnya anak Ustazah bergerak itu sehat ya, bergerak itu sehat ya. Kemudian kita juga akan terbiasa melakukan aktivitas-aktivitas lain yang tentunya kita tidak akan merasakan kelelahan ya.
karena sudah terbiasa melakukan berbagai macam bentuk gerakannya, terutama tentunya senam. Maunya ya bukan hanya senam ataupun olahraga ringan yang lain, ya harusnya sudah kita biasakan ya pada diri kita, hingga badan kita tetap bugar, lentur, lincah dalam melakukan berbagai bentuk kegiatan apapun itu ya. Jadi kita lihat di sini. Jadi di sini dikatakan bahwa gerakan senam irama itu dimulai dari kepala hingga kaki dapat kita lakukan dengan serasi dan harmonis ya. Diiringi dengan, kalau di sini diiringi dengan musik, kalau kita diiringi dengan hitungan ya, hitungan. Kemudian dalam senam irama ini ya, di sini dikatakan irama musik dalam aktivitas gerak berirama berfungsi sebagai panduan gerak. Nah, kalau di sini irama musik, kalau kita pakai hitungan. Jadi hitungan di sini ya, hitungan angka berfungsi sebagai panduan gerak, memberi motivasi dan semangat untuk melakukan gerak ya, gerak berirama. Jadi kita pakai hitungan. Jadi kalau masyarakat umum yang sudah terbiasa senang melakukan musik, mungkin mereka sangat asik ya sambil bergerak dan menikmati musik, tapi ya kita yang sudah paham tentunya tidak kita gunakan itu ya. Tanpa itu pun kita yang namanya bergerak dengan berbagai macam bentuk gerakan itu tentunya kita senang melakukannya ya. Nah, kalau nggak senang itu aneh ya. Dan tentunya menambah kebugaran. Malah kalau kita banyak diam, nah itu yang kita pikirannya itu ya jadi nggak berkembang ya, kemudian badan pun bawaannya malas. Nah, tapi kalau kita melakukan aktivitas olahraga maupun senam, itu kan badan kita bergerak, jadi bisa menambah semangat ya bagi kita mungkin ya terhadap berbagai macam bentuk kreativitas ataupun ide-ide cemerlang yang untuk ya kita bisa menyelesaikan berbagai macam masalah yang kita hadapi ya. Jadi beda sekali orang yang melakukan aktivitas ya banyak bergerak ya dengan yang banyak diam. Nah, seperti itu. Ya, jadi anak ustazah di sini beberapa manfaat melakukan gerak ya, gerak berirama bagi tubuh. Ya, di sini membakar timbunan lemak yang ada di dalam tubuh. Mengkoordinasi posisi otot yang tidak tepat pada posisi semestinya. Kemudian memberikan keseimbangan bagi organ-organ tubuh. Nah, kemudian membuat tubuh menjadi lebih bugar. Selanjutnya menjaga kesehatan dan stamina tubuh, menyehatkan mental, meningkatkan kerja jantung, nah, melenturkan dan menguatkan otot-otot tubuh, memperbaiki bentuk otot lengan, otot paha, otot perut dan otot dada. Nah, jadi senam ini banyak sekali manfaatnya bagi kesehatan tubuh kita ya. Selanjutnya kita lihat di sini anak ustazah, kalau nggak salah minggu lalu sudah ustazah tunjukkan di sini ya, dia aktivitasnya banyak dari kita lihat di sini langkah kaki ya kan, langkah kaki depan belakang, gerak langkah ayun lengan ke depan ke belakang. Nah, seperti itu materinya. Mungkin itu nanti akan kita lewatkan saja ya. Cuma kita lihat di sini analisis keterampilan gerak berirama. Kita lihat dulu secara garis besar. Ya, dalam analisis gerak berirama ini ya ada beberapa poin penting ya, garis besar saja ya anak ustazah. Nah, kita lihat di sini analisis gerak berirama langkah kaki. Nah, itu yang dibahas. Dalam langkah kaki ini apa saja yang dilakukan? Nah, kita lihat gerak langkah kaki depan belakang. Nah, ini berarti harus kita gerakkan langkah kaki kita, misalnya kaki kiri dulu ke depan ke belakang. Kemudian hitungan 1 sampai 4, kemudian dilanjut hitungan 5 sampai 8, kaki kanan ke depan ke belakang. Nah, seperti itu dia bentuk gerakannya. Kemudian lagi kaki ke samping. Nah, ya. Ini mungkin enggak kita bahas sekali ya. Paling nanti yang kita bahas ya, cuma kita lihat aja garis besar ya. Jadi yang B di sini analisis gerak langkah kaki samping. Tadi setelah ke depan ya. Yang C gerak langkah kaki lurus ke depan. Nah, lurus ke depan. Yang D gerak langkah kaki lurus ke belakang. Nah, gerakannya seperti ini. Harusnya memang kita praktekkan, tapi nah, nanti kita lihat saja langsung videonya ya. Contoh satu video pembelajaran tentang senam kebugarannya. Kita lihat aja nanti videonya.
Nah, jadi ini teorinya yang dibahas adalah tentang gerak langkah kaki ya. Sampai pada bagian E, gerak langkah kaki angkat lurus. Nah, banyak sekali penjabarannya di sini. Yang menuntut kita harusnya bisa mempraktekannya. Ya, nggak bisa seperti ini, anak ustazah bisa praktekkan di rumah ya. Analisis gerak langkah kaki ayunan silang depan. Nah, jadi ada 6. Untuk gerak langkah kaki itu ada 6 poin secara garis besar. Kemudian kita lihat untuk gerak berirama ayun lengan. Nah, gerak putaran lengan. Jadi di sini kita lihat, nah, ya, poin pertama yang dibahas tentang ayunan lengan itu adalah gerak putaran lengan. Jadi lengan kita ini bagaimana? Kita putar ya, lengan kiri ke belakang. Ya, nanti gantian 1 sampai berapa? Misalnya 1 sampai 4 hitungan ya. Lengan kiri dulu, ya, kemudian selanjutnya lengan kanan. Nah, begitu dia. Kita lihat yang kedua, gerak putaran kedua lengan bersamaan. Ya, bersamaan diputar ke depan ke belakang. Selanjutnya lagi analisis gerak ayun lengan lurus atas bawah. Ya, ke atas ke bawah secara bergantian. Nah, kemudian poin yang D, putaran kedua lengan depan dada. Gambarnya seperti ini. Mungkin nggak begitu jelas ya saja, tapi nggak mengapa. Kita lihat saja dulu materinya ya, yang dijabarkan seperti ini dia bentuknya. Ya, kemudian yang E, gerak putaran lengan badan. Nah, sampai gerak langkah kaki dan gerak putaran tangan. 2 itu yang dibahas, tapi bentuk-bentuk gerakannya ada sampai 6 dan 5 poin ya. Nah, selanjutnya kita lihat ini pada bagian B. Jadi dalam melakukan senam tentunya terdiri dari apa? Latihan pemanasan, latihan inti, dan latihan apa? Pendinginan, ya kan? 3 bentuk biasanya, 3 bentuk tahapannya secara garis besar. Nah, kita lihat di sini tahap pemanasan. Ya, gerak pemanasan dalam senam ya sangat penting ya sebelum kita melakukan gerakan inti. Ya, tapi terkadang bagaimana? Ya, dilalaikan hingga mengakibatkan otot sakit atau cedera. Jadi dalam melakukan olahraga apapun anak ustazah ya, terutama yang berat ya, olahraga yang berat tentunya harus ada pemanasan dulu. Ya, begitu juga dengan senam ini. Biasanya senam itu ya pasti selalu diawali dengan gerakan pemanasan. Baru gerakan inti dan gerakan pendinginan. Nah, jadi pemanasan mempunyai tujuan penting di sini. Apa itu? Nah, di sini ada 3 poin. Menyiapkan dan memanaskan otot-otot anggota tubuh. Kemudian yang B, meningkatkan suhu tubuh dan denyut nadi sehingga mempersiapkan diri agar siap menuju aktivitas utama, yaitu aktivitas latihan. Yang C, meningkatkan elastisitas otot dan ligamen di sekitar persendian untuk mengurangi resiko cedera. Ya, jadi kita nggak bisa asal-asal bergerak ya, harus ada pemanasan dulu ya. Nah, kita lihat pemanasan terdiri dari latihan ringan 3 sampai 5 menit biasanya. Ya, 3 sampai 5 menit pemanasan. Ya, didahului oleh kegiatan penguluran ya, stretching otot-otot tubuh dan dilanjutkan dengan gerakan dinamis pemanasan. Pola yang kedua yaitu kebalikan dari pola pertama, di mana seseorang melakukan pemanasan dinamis dulu, kemudian dilanjutkan dengan melakukan kegiatan ya penguluran ya atau stretching otot-otot tubuh. Nah, di sini ada contoh gerakannya. Nah, ini untuk gerakan apa? Otot-otot leher. Ya, kita lihat ya. Kepala menengok ke kiri dan ke kanan secara bergantian dengan dorongan tangan pada pipi, ya. Nah, kemudian kepala ditahan ke bawah depan atau ke atas dengan kedua tangan atau sebaliknya. Ya, kemudian tangan kiri diluruskan ke arah kanan, kemudian tangan kanan memegang siku kiri. Begitu seterusnya bergantian. D, melebarkan kedua kaki, membungkukkan badan dengan telinga
dengan kedua tangan saling menggenggam, kemudian digerakkan ke bawah dan ke belakang tubuh bergantian. Nah, di sini banyak sekali contoh gerakannya ya, sampai ada 6 poin ya. Selanjutnya melebarkan kedua kaki, lalu kedua tangan saling menggenggam. Setelah itu badan digoyangkan ke kanan dan ke kiri secara bergantian. Ya, mulai dari gerakan kepala, lengan, kaki ya, anak ustazah. Kemudian kaki kiri diangkat dan ditekan ke arah perut dengan posisi kaki ditekuk. Nah, ditekuk ya, seperti jalan di tempat ya. Dan ditahan dengan tangan. Dilakukan secara bergantian kaki kanan dan kaki kiri. Nah, ini untuk contoh latihan pemanasan. Nah, ini nanti garis besar aja ya anak ustazah ya, dicatatkan. Ya, apa itu pemanasan, apa itu tujuannya dan contoh gerakannya. Kemudian tahap inti atau gerak berirama ritmik ya. Jadi model gerakan pada tahap ini diawali dengan gerakan yang ringan, dengan gerakan pelan menuju gerakan yang lebih cepat atau kuat ya. Gerakan inti di dalam gerakan berirama terdiri dari beberapa unsur. Gerakan melompat ya. Biasanya kalau gerakan inti itu lebih gerakannya itu lebih, penekanannya lebih dalam ya, lebih berat ya, lebih kuat. Gerakan melompat, nah melompat, memutar badan, lari kecil, dan gerakan anggota badan lainnya. Ya, ini cukup banyak poin-poinnya ya, sampai pendinginan nanti. Delapan menit lagi. Baik anak ustazah, kita lanjut ya, sedikit lagi ya. Ini nanti diringkas ya, tahap inti, tadi tahap pemanasan, tahap inti ya. Nah, untuk tahap inti tentu gerakannya tadi seperti ustazah katakan, bahwa gerakannya ada sampai gerakan melompat, memutar badan, lari kecil, dan variasi gerakan anggota badan lainnya. Tentunya gerakannya juga lebih dalam ya, penekanannya juga lebih kuat ya. Kemudian kita lihat tahap pendinginan. Disebut tahap pendinginan ya, atau cooling down ya, yang memerlukan sedikit waktu 5 menit. Pada tahap ini harus tetap bergerak, tetapi cukup pelan untuk membiarkan detak jantung menurun secara berangsur-angsur. Nah, ini tahap pendinginan, gerakannya juga lebih pelan ya, tidak sama dengan gerakan inti. Gerakan pendinginan di dalam senam ritmik berfungsi untuk melenturkan otot-otot tubuh ya, mengatur pernapasan dan menenangkan atau mendinginkan kondisi tubuh. Ya anak ustazah, kita lihat video pembelajaran saja ya, langsung ya. Mungkin yang ustazah tunjukkan, waktunya ada 7 menit. Senam lantai dulu ya, nggak apa-apa, kita lihat senam lantai ya. Nanti kalau waktunya memungkinkan, habis itu senam ritmik. Jika tidak mencukupi, kita sambung minggu depan. Ini Kak. Nampak? Tunggu, ini Kak. Nampak videonya? Nampak nggak? Nah, ini ya, ini beberapa saja ya bentuk senam lantai yang lain ya anak ustazah. Waktunya 6 menit lagi. Jadi ini bentuk gerakan-gerakan aja ya anak ustazah. Jadi musiknya diiringi dengan musik ini semua videonya. Jadi kita unmute-kan aja musiknya. Jadi di sini ada 4 bentuk gerakan senam lantai ya, selain dari yang di buku kita ya. Di buku kita kan cuma 2 ya.
dan tidak sama dengan yang ini. Ini bentuk gerakan yang lain. Nah, ini guling depan ya, atau roll depan. Nah, ini sudah pernah kita praktekkan sewaktu kelas, ya mungkin dari SMP pun ya, dari SMP ya. 7, kelas 7, 8, 9, kelas 10 juga sudah. Ya, mungkin biar enggak bosan kali kita lihat-lihat video ya. Nah, ini secara lambat gerakannya. Tadi dari posisi berdiri ya, kemudian kedua tangan matras. Nah, sampai punggungnya mengenai matras, baru digulingkan badannya ke depan, membulat, dan posisi duduk hingga berdiri kembali. Ya, jadi guling depan yang bagus itu seperti itu ya, Nak Ustazah, bentuknya. Nanti kalau terlalu cepat kita ulang lagi. Nah, ini guling belakang. Posisinya seperti ini. Tangannya seperti itu ya, untuk guling belakang. Harus benar caranya agar gerakannya juga ya mudah dilakukan dan bagus hasilnya. Ya, harus kita jatuhkan ya badan kita ke belakang. Kalau kita lihat sepertinya guling belakang ini agak lumayan mudah ya. Coba nanti dipraktekkan, tapi jangan lupa pemanasan ya. Dibandingkan dengan gerakan yang lain, guling depan, guling belakang ini sepertinya lebih mudah. Ini apa? Handstand ya. Sikapnya seperti ini. Kemudian mulai mengangkat satu kaki dulu ke atas nanti. Nah, seperti itu ya. Baru kedua kakinya naik. Nah, ini butuh keseimbangan ya badan ya, untuk bisa melakukan gerakan ini. Tentunya dengan latihan. Kalau kita nggak pernah melatihan, gimana mau bisa ya kan? Nah, ini gerakan meroda. Gerakan meroda itu apa? Apa Faiza? Gerakan berputar kemana? Ke depan? Ke belakang? Gerakan berputar kemana? Iya, gerakan berputar ke samping. Jelas-jelas gambarnya ke samping ya. Nah, hampir mirip dengan handstand. Kalau handstand dia berdiri tegak lurus ya, dengan lengan di bawah, kakinya ke atas. Tapi kalau gerakan meroda, dia tidak berdiam tegak lurus ya, harus berputar ke samping. Nah, ini videonya. Ya, cepat sekali ya dia memperagakannya ya. Jadi hanya ada 4. Jelas videonya? Kita lihat guling belakang. Siapa yang pandai mempraktekkan guling belakang? Ada, Deva bisa Deva? Deva bisa Deva?